Hai Sobat Mirai Aset, it's BBM Showtime. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menjadi investor dan trader yang semakin handal. Dan kali ini, di episode ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menganalisis saham IPO. Yuk langsung saja kita ngobrol dengan Pak Agus Bazoka. Hai Pak Agus, welcome to BBM. Hai Mbak Alia, hai sahabat Mirai Aset. Pak Agus, kali ini di episode BBM ini kita akan membahas gimana sih caranya menganalisa saham IPO nih Pak. Karena katanya bisa cuan berkali-kali lipat. Nah mungkin Pak Agus bisa share nih apa sih kelebihan dan kekurangannya dari saham IPO. Sahabat Mirai Aset, ketika kita membeli saham IPO, ada dua hal yang harus kita tahu dan mengerti. Yang pertama kelebihan. Oke. Kelebihan itu yang jelas bahwa kita bisa menjadi pihak pertama Bu yang memiliki saham tersebut sebelum saham tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, VVIP gitu ya Betul. Pak ya. Oke, yang kedua apa nih Yang Pak? kedua adalah apabila kita memiliki saham IPO di pasar perdana, histori mengatakan bahwa nanti ketika listing di bursa, di pasar reguler, itu harganya akan naik menjadi beberapa kali lipat. Dan Yes. itu keuntungan yang selalu kita harapkan ketika kita membeli saham IPO. Nah, selain memperhatikan keuntungannya, kita juga harus tahu downside-nya nih Pak, alias kerugian dari saham IPO nih apa? Betul, beberapa kekurangan dari saham IPO adalah yang pertama, track record dan data kinerja yang akan kita analisa dari saham tersebut masih sedikit Oh, informasinya. masih terbatas ya? Betul. Oke. Yang kedua, apabila kita salah memilih saham IPO, ada kemungkinan ketika nanti listing di Bursa Efek Indonesia harganya akan turun. Oke, jadi kebalikan dari Kebalikan yang yang tadi ya? tadi, dan itu Oke. menunjukkan satu potensial loss yang kita ada di portofolio. By the way, sahabat Mirai Aset, ternyata Pak Agus punya 3 kunci rahasia dalam menganalisa saham IPO. Mungkin kita kasih tahu satu-satu nih Pak. Sahabat Mirai Aset, dalam kita menganalisis suatu saham, itu biasanya kita menganalisis dua, yaitu analisa teknikal Oke. dan analisa fundamental. Oke. Tetapi di IPO itu ada satu analisa yang perlu kita harus perhatikan adalah analisa prospektus daripada saham tersebut. Oke, sebenarnya prospektus ini apa nih Pak? Mungkin sahabat Mirai Aset belum mengerti apa itu yang namanya prospektus. Prospektus adalah dokumen resmi yang wajib disediakan oleh emiten untuk informasi kepada para investor yang akan membeli saham tersebut. Jadi memang informasi ini disediakan dan diakses oleh publik ya? Betul Ibu Alia, tapi yang terpenting bahwa dokumen ini harus mendapat perizinan atau persetujuan dari OJK. Oke, jadi ternyata sebelum emiten melakukan proses IPO ini memang melalui proses monitoring dan pengawasan dari OJK juga ya Betul. Pak ya. Oke, jadi saham-saham ini memang sudah direview lah ya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah kita belajar analisa prospektus, ada sebetulnya analisa teknikal. Oke. Analisa teknikal adalah teknik yang menganalisis fluktuasi harga dari histori harga-harga sebelumnya. Oke. Nah, tetapi ini kita belum bisa kita dapatkan di pasar reguler Betul karena kan belum banget. listing ya Bu ya. Iya, jadi belum ada data yang tersedia baik berupa chart ini ya Pak ya, yang Betul. biasanya kita gunakan dalam analisa teknikal. Nah, Selanjutnya, yang bisa kita gunakan untuk analisa saham IPO adalah analisa fundamental. oke. Nah, suatu analisa yang di dalamnya itu mempertimbangkan berbagai macam hal. Seperti satu, persaingan bisnis. Yang kedua, performa dari finansial atau laporan keuangan. Yang ketiga, kita bisa menganalisis pasar. Yang keempat, kita bisa melihat potensi industri perusahaan tersebut. Dan yang terpenting adalah kita bisa melihat hingga ekonomi ketika mau listing, yaitu secara mikro maupun makro. Oke, kadang bahkan nih ya konon di market suka ada hype-hype-nya sendiri nih ya Betul. Pak terkait saham-saham yang siap di IPO. Langsung saja Pak Agus akan membahas secret formula dalam menganalisa saham berdasarkan analisa fundamental saham IPO nih Pak. Sahabat Mirai Aset, kita akan belajar cara analisis fundamental saham yang akan IPO. Oleh sebab itu kita akan belajar dua faktor, yaitu faktor yang pertama PER, Price Earning Ratio, sama PBV, Price Book Value.
Kita akan belajar yang pertama yaitu tentang PER, Price to Earning Ratio. Ya. Nah, yang pertama kita harus perhatikan bahwa rumus dari PER itu adalah sepertinya price dibagi oleh earning per share. Tetapi di sini kita melihat bahwa price itu belum terbentuk ya Bu. Jadi kita akan melihat bahwa price itu adalah harga perusahaan secara keseluruhan. Oke, jadi selanjutnya nih sahabat Mirai Aset, Pak Agus akan langsung membedah satu study case gitu ya Pak. Betul. Ya. Sebuah saham yang telah IPO di tahun 2021. Oke, next. Sahabat Mirai Aset, kita akan belajar cara menentukan PER, Price Earning Ratio dari perusahaan yang IPO. Contohnya adalah IPO ADMR. Oke. Nah, di dalam prospektus disebutkan bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 6.048.580.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp100. Modal yang akan ditempatkan di store untuk perseroan adalah sebesar 15%. Dan itu yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sahabat Mirai Aset, sekarang kita akan menentukan price atau harga daripada perusahaan tersebut. Karena harga belum muncul di pasar reguler atau belum listing ya Bu ya. Oleh sebab itu cara menghitung price-nya adalah jumlah emisi atau penawaran yang sudah dikalikan dengan harga. Maka price yang didapatkan adalah 604.858.000.000 dibagi dengan 15% modal yang di store tadi. Maka akan didapatkan sebesar 4,032 triliun. Oh, banyak juga ya Pak ya. Betul. Oke, dan langkah selanjutnya? Bagaimana sekarang kita menentukan EPS, earning per share-nya daripada saham tersebut. Kita cari laba tahunan perusahaan terakhir yang ada di prospektus, didapatkan sebesar laba atau rugi per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu 45 juta. Dalam US dollar ya. Karena kita lihat prospektus IPO yang di atas bahwa laba itu 8 bulan ya Bu. Ya, betul. Maka perlu diproksikan menjadi setahun. Laba setahun estimasinya adalah sebesar 67.513.602. Ya. Karena tadi reportnya dalam satuan dolar, betul. Maka kita harus merupiahkan nih Pak dengan asumsi 1 US dollar sebesar 14.000. Dari data-data yang ada di atas kita bisa tentukan nih Bu sekarang berapa price earning rasionya. Price dibagi EPS atau earning rasionya dan kita dapatkan PER sebesar 4,26 kali. Apakah itu murah? Bagi pembanding pertama adalah biasanya IPO untuk PER itu tidak boleh lebih dari 16 kali. Wow, jadi karena ini jauh ya antara 4,26 ke 16 berarti bisa dibilang murah ya Pak ya? Betul. Yang kedua itu PER yang kita dapatkan tadi dibandingkan dengan PER dari saham-saham yang satu sektor. Jadi yang industrinya sama ya? Betul. Atau kita lihat history PER dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada 3 pembanding yang menentukan apakah yang kita dapatkan ini murah atau enggak. Ya. Analisa fundamental yang kedua adalah cara menentukan price book value Ibu. Nah, itu adalah total ekuitas ditambah dengan nilai emisi. Ya. Nah, dapat kita lihat datanya sebagai berikut. Kalau kita lihat data ini, maka total ekuitas adalah 49.038.799. Book value kita tahu bahwa didapatkan dari total ekuitas plus nilai emisi. Maka book value akan didapatkan sebesar 692.591.766.000. Berdasarkan data-data yang sudah kita tentukan di atas, maka kita bisa menentukan price book value dari ADMR. Maka akan didapatkan sebesar 5,8 kali. Nah, ini murah apa enggak nih Pak Agus? Dikatakan murah dan tidak, maka kita akan lihat mengetahui bahwa antara ROE dan price book value itu berbanding lurus. Jadi dari hasil yang tadi kita mendapatkan PBV ADMR itu di 5,8 kali. Yang artinya kalau secara ROI gimana nih Pak Agus? Secara ROI berarti dia melebihi dari 25%. Wow, berarti ini cukup bagus ya? Betul Bu Alia. Dan inilah analisa yang sangat penting juga, yaitu analisa prospektus nih Pak Agus.
Sahabat Mira Aset, kita akan melihat bahwa dalam satu analisis prospektus itu sangat penting. Jadi setiap investor yang ingin membeli IPO atau saham-saham IPO harus membaca prospektus. Ya. Kenapa? Karena di dalam situ itu ada, pertama adalah underwriter-nya. Siapa yang membantu perusahaan ini ya dalam mendaftarkan listingnya di BEI. Betul. Kita bisa cek track record-nya, Bu. Oke, termasuk cek record sekuritasnya ya? Betul, sekuritasnya. Yang kedua, kita bisa mempelajari model bisnisnya bagaimana, kegiatan usahanya, keunggulan-keunggulan daripada saham ini dibandingkan dengan keunggulan saham-saham lain yang sudah listing. Ya. Dengan demikian, kita bisa melihat apakah di sini ada potensi untuk tumbuh atau tidak. Oke. Yang ketiga, dari prospektus juga kita bisa melihat risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, termasuk untuk persaingan bisnisnya. Oh ya, benar juga tuh ya. Yang keempat, kita bisa melihat analisa laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Ya, yang tadi kita udah bahas ya. Betul. Dengan demikian kita bisa melihat dana dari IPO ini digunakan untuk apa? Apakah untuk ekspansi atau pembayaran hutang ya Pak ya? Betul. Nah, seperti itu tuh sahabat Mira Aset. Dengan demikian, apabila kita mempelajari proses lebih lanjut, akan kita bisa menghitung yang seperti tadi Bu, valuasi dan pertimbangan daripada harga IPO tersebut. Ya, jadi kita tahu nih sahabat Mira Aset apakah saham IPO ini layak menjadi bagian dari portofolio kita. Terima kasih banyak Pak Agus atas ilmu analisa saham IPO-nya. Sama-sama Bu Alia dan sahabat Mira Aset, semoga BBM ini memberikan pencerahan bagi kita dan tetap terus belajar supaya kita tetap survive di pasar modal Indonesia. Makanya sahabat Mira Aset, saksikan terus episode BBM di mana kamu bisa belajar dan mengupgrade diri ilmu investasi kamu. Yang pastinya bikin portofolio kamu makin wonderful dan cuannya makin powerful. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oh iya, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!